Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Insyaallah kita mau belajar mengenal tentang istilah ijtihad. Apa itu ijtihad dan bagaimana turunan pembahasan tentang ijtihad. Kita sering mendengar bahwa seseorang ketika mau berfatwa atau menetapkan hukum atau melakukan atau menyimpulkan sesuatu, maka dia harus berijtihad. Lalu bagaimana batasan ijtihad itu? Baik, kita akan baca terlebih dahulu seperti biasa dan nanti kita akan berikan beberapa catatan. Tafadhal. Bismillah. Pengantar tentang ijtihad. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pengantar ini tidak ditujukan untuk para mujtahid atau para ulama, namun ditujukan untuk orang yang belajar agama yang tingkatannya di bawah ulama. Baik, ini catatan pertama ya. Jadi saya tulis ini tentu saja bukan untuk mujtahid. Kalau ulama mujtahid sudah paham ini. Tapi sasarannya adalah untuk masyarakat umum. Sasarannya adalah saya sendiri, kemudian para jamaah secara umum, untuk memperkenalkan ijtihad itu apa sih? Agar tidak sembarang orang ngaku sebagai ulama mujtahid padahal sebenarnya dia belum layak, atau agar kita tidak menjadi korban orang yang bukan ulama karena kita tahu orang ini tidak layak untuk disebut mujtahid. Selanjutnya, oleh sebab itu kita tidak membahas hal-hal yang perlu disiapkan oleh orang yang hendak berijtihad. Tetapi yang akan kita bahas adalah pengenalan tentang istilah ijtihad dan seperti apa gambaran umum ijtihad. Setidaknya dengan memahami ini, kita bisa termotivasi untuk menjadi mujtahid atau minimal menghargai para ulama yang berijtihad. Alhamdulillah. Baik. Ada yang berkeinginan untuk jadi ulama mujtahid? Insyaallah. Insyaallah. Mau enggak, Pak? Jadi ulama mujtahid. Tapi berat loh, Pak. Hah? Enggak sanggup. Enggak sanggup. Berat, Ustaz. Mau jadi ulama mujtahid. Berapa tahun? Enggak sanggup. Enggak sanggup. Iya. Ketika saya membaca tentang beberapa syarat ijtihad, nanti akan kita sebutkan ya. Untuk bisa disebut mujtahid, syaratnya apa? Syaratnya ini. Masya Allah, kayaknya banyak orang yang gak sanggup. Walaupun dia memungkinkan, tapi dalam pikiran dia, wah nanti saya harus menyediakan waktu untuk bagian ini lebih banyak. Banyak yang tidak sanggup. Makanya menjadi ulama mujtahid ini termasuk di antara orang langka di alam ini. Sehingga kalau Anda menemukan ada orang yang punya kemampuan di bagian itu, layak untuk dilestarikan orang seperti ini. Sekarang kita lanjutkan. Baik. Pertama, apa yang dimaksud ijtihad? Al-ijtihad secara bahasa berasal dari kata al-juhdu atau al-jahdu yang berarti kesulitan atau kesusahan. Kemudian kata tersebut digunakan untuk menyebut usaha keras dalam mengatasi kesulitan. Usaha keras dalam mengatasi kesulitan. Itulah ijtihad. Maka tidak ada ijtihad dalam bentuk hal yang ringan. Aku beristihad ngangkat kerikil, itu tidak ada ya. Ngangkat kerikil tidak
Beristihad. Coba dilihat di lanjutannya. Secara bahasa, istilah ijtihad digunakan sebatas pada hal yang membutuhkan usaha keras. Dengan demikian, kegiatan yang ringan tidak menggunakan kata ijtihad. Si A berijtihad untuk menggendong batu adalah kalimat yang benar. Si B berijtihad untuk mengangkat kerikil adalah kalimat yang salah. Insya Allah bisa dipahami ya. Ngangkat meja itu perlu ijtihad enggak? Tergantung mejanya. Kalau meja kecil tidak perlu menggunakan kata ijtihad. Ini kita baru bahas kata ijtihad dari sisi makna bahasa, yaitu berusaha keras untuk melakukan sesuatu yang berat. Itulah ijtihad. Secara makna bahasa ini mencakup umum. Hal yang berat itu baik dalam urusan belajar agama ataupun dalam urusan yang lainnya, termasuk misalnya ngangkat sesuatu atau mendorong sesuatu. Dah? Sedangkan ijtihad secara istilah kita baca. Adapun secara istilah ada definisi yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, badlul juhdi liidraki hukmin syar'iyyin, mengerahkan kemampuan untuk memahami suatu hukum syariat. Usaha untuk memahami hukum syariat itu dilakukan dengan menggali berbagai macam dalil dan kandungannya. Nah, demikianlah definisi ijtihad, badlul juhdi liidraki hukmin syar'i, mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan tentang hukum syariat, mengerahkan kemampuan untuk mengetahui atau memahami suatu hukum syariat. Baik. Hukum syariat itu apa, Pak? Ada yang tahu nggak hukum syariat itu apa? Hukum syariat, hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Anda mendengar istilah hukum syar'i, berarti adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Baik. Dan hadis atau dalil itu bentuknya adalah informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Lalu wahyu itu diterima oleh sang nabi, kemudian disampaikan kepada umat manusia. Maka paket-paket dalil ini yang bentuknya adalah informasi-informasi tadi, ada yang bisa memahami, ada yang tidak bisa memahami. Bagi yang bisa memahami dengan baik, maka dia bisa mendapatkan hukum darinya. Sehingga hukum adalah hasil dari upaya seseorang dalam memahami dalil. Boleh ditulis ya. Hukum syar'i adalah hasil dari upaya seseorang dalam memahami dalil. Baik. Selanjutnya, yang kedua, ijtihad itu wajib selalu ada di tengah umat. Nah, ini prinsip penting. Ijtihad harus selalu ada di tengah umat. Selanjutnya, permasalahan umat selalu ada dan berkembang yang menuntut mereka untuk memahami hukumnya. Baik. Jadi lihat ini. Ada hukum, ada masalah umat. Hukum itu bertambah atau tidak? Hukum itu bisa bertambah atau tidak? Hah? Bertambah? Tidak. Hukum itu bertambah atau tidak? Sudah jelas. Hah? Tidak jelas. Sudah jelas. Sudah jelas? Tidak bertambah. Kenapa tidak bertambah? Bisa bertambah. Hukum bisa bertambah. Wahyu sudah terputus. Berarti hukum bisa bertambah? Tidak. Jadi hukum tidak mungkin bertambah. Kenapa? Karena sumbernya tidak bertambah. Ketika sumbernya sudah berhenti turun, yaitu apa?
wahyu. Begitu wahyu sudah tidak lagi turun, maka tidak ada hukum baru. Maka hukum itu konstan, sudah tetap. Di zaman Nabi SAW hukum masih mengalami perubahan. Kadang ada revisi, namanya apa? Nasakh. Sehingga dulu boleh, sekarang nggak boleh. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Namanya apa? Nasakh. Siapa yang merevisi hukum? Yang punya hukum. Satu-satunya zat yang boleh merevisi hukum Allah adalah Allah. Sehingga terserah Allah ketika Allah menetapkan dulu boleh kok sekarang nggak boleh. Dulu nggak boleh sekarang boleh. Ya terserah Allah. Dulu wajib sekarang tidak wajib. Dulu tidak wajib sekarang wajib. Terserah Allah. Maka Allah punya hak untuk menetapkan hukum dan mengubah hukum yang dia miliki sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sebab dia pemilik hukum. Dan pemilik berhak untuk mengatur apa yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Sehingga apa yang menjadi aturan Allah, hukum Allah, maka Allah punya hak untuk merevisi, mengganti, menambah, mengurangi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, begitu Nabi SAW wafat, sudah tidak ada wahyu, maka tidak akan pernah ada hukum baru. Sehingga ketika ada hukum baru tidak dibenarkan, itu berarti nambah-nambahi syariat Allah dan tidak bisa diterima. Baik. Yang kedua adalah masalah di masyarakat, kasus. Kalau kasus seperti ini gimana? Selalu berkembang. Sehingga hari ini ada kasus A, besok akan ada kasus B, besok akan ada kasus C, dan seterusnya. Maka selalu bermunculan kasus-kasus baru. Dan akan selalu ada kasus baru yang dulu nggak ada. Baik. Lalu posisi mujtahid ada di mana? Mujtahid posisinya adalah memahami dalil untuk mendapatkan hukum. Sudah? Yang kedua, menerapkan hukum pada kasus yang ada. Itulah posisi mujtahid. Baik. Nah, kita kan jadi berpikir kayak gini, kalau hukum itu konstan, sudah tidak akan pernah mengalami pertambahan, berarti memungkinkan enggak kita pahami semuanya? Memungkinkan atau tidak? Hah? Sangat mungkin atau mungkin untuk terjadi, walaupun berat bagi kebanyakan orang. Sehingga misalnya kalau kita mau mengenal hukum-hukum syar'i, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah keluarga, dalam masalah al-qadha wal jinayat, sudah ada buku-bukunya, tinggal silahkan Anda baca, Anda pelajari, pahami semuanya. Maka Anda akan mendapatkan penjelasan hukum syar'i itu secara menyeluruh semuanya. Sudah? Masya Allah Pak, butuh waktu berapa lama Pak? Ya kira-kira yang usianya 60 tahun masih bisa, kalau besok masih hidup. Wallahu a'lam. Intinya butuh waktu yang panjang. Tapi Anda masih punya kesempatan, siapapun punya kesempatan untuk mempelajarinya. Sehingga sebelumnya Anda lihat peta dulu. Peta ilmu itu kayak apa sih? Ilmu itu kan banyak sekali ya. Kalau kita petakan, terbagi menjadi dua. Ada ilmu alat, ada ilmu ghayat. Ada ilmu alah, ada ilmu ghayah. Sudah? Baik. Saya tidak belajar yang ilmu alat, tapi kita yang ilmu ghayah. Nah, kalau ilmu alat kan ada tafsir, ilmu hadis, usul fikih, bahasa Arab, itu ilmu alat semua. Ada ilmu alat untuk mempelajari ilmu alat yang lain. Seperti bahasa Arab, nahwu sharaf, itu ilmu alat untuk bisa memahami usul fikih. Itu ilmu-ilmu alat. Ilmu usul fikih itu ilmu alat. Ilmu alat itu apa sih Pak? Ilmu memakai alat. Ilmu memakai alat. Ada banyak instrumen
yang dibutuhkan orang untuk bisa menghasilkan hukum. Nah, kalau mau beristihad berarti kamu harus paham ilmu alat ini. Pisau itu fungsinya apa? Gergaji fungsinya apa? Palu fungsinya apa? Tata fungsinya apa? Itu semuanya ada fungsinya masing-masing. Sudah? Ilmu ghayah itu ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Bisa langsung dikonsumsi. Itu namanya ilmu ghayah. Jadi kalau saya kasih ilustrasi, Bapak masuk dapur, di dapur itu ada bahan makanan, ada alat, dan ada makanan jadi. Ada berapa tadi? Ada bahan, ada alat, ada makanan jadi. Kan gitu ya? Baik. Bagaimana sebuah masakan bisa terwujud? Ketika seseorang sehingga jadilah sebuah masakan. Begini, Pak? Baik. Ilmu ghayah itu pengetahuan tentang masakan tadi. Sehingga setelah Bapak tahu bisa langsung dikonsumsi. Ini masakan ini fungsinya untuk ini. Makanan ini fungsinya untuk ini. Makanan ini fungsinya untuk ini. Paham ya? Baik. Anda mengenal beragam makanan. Ada makanan yang cocok malam, ada makanan cocok siang, ada makanan yang cocok pagi. Misal ya. Malam-malam orang makan gudeg misalnya. Cocok enggak? Cocok enggak? Cocok. Biasanya bubur gudeg itu kapan? Biasanya pagi. Sehingga dia ketika makan bubur malam-malam, orang mungkin kaget tuh. Wengi-wengi kok bubur tuh? Burjo misalnya. Malam-malam burjo atau siang burjo misalnya. Bubur kacang hijau. Cocok enggak? Cocok. Oh, cocok kabeh. Nek perut Indonesia ya cocok kabeh. Mungkin Anda akan mengatakan, wah ini enggak cocok. Biasanya makanan ini dihidangkan pagi atau dihidangkan malam atau dihidangkan siang. Paham? Pengetahuan Anda tentang jenis makanan itu, itulah ilmu ghayah. Bagaimana cara sholat yang benar? Bagaimana cara puasa yang benar? Bagaimana cara bayar zakat yang benar? Itu ilmu ghayah. Contohnya ilmu fikih, itu ilmu ghayah. Kalau usul fikih itu bagaimana mengolah dalil untuk jadi fikih. Nah, usul fikih ini namanya ilmu alat. Sudah? Nah, karena alatnya ini banyak, kamu untuk bisa menggunakan alat ini perlu ilmu pengantar. Apa itu? Mengenal material alat. Sehingga yang ini terbuat dari baja, yang ini terbuat dari kayu, yang ini terbuat dari batu. Harus kamu kenali agar kamu bisa menggunakan alat itu dengan benar. Nah, mengenal material alat ini sebut saja ilmu bahasa Arab. Lalu mengenal alat dan cara penggunaannya itulah ilmu usul fikih. Lalu produknya adalah keterangan-keterangan fikih. Nah, ilmu fikih ini namanya ilmu ghayah. Insyaallah dipahami ya. Nek karo panganan biasanya paham. Baik, lanjut. Ketika kita belajar ilmu ghayah, Bapak fokus saja. Saya pengen mempelajari ilmu ghayah dari mulai ujung sampai ujung. Bisa enggak Mas? Bisa Pak, insyaallah. Ada referensi dan buku-buku yang sudah ditulis oleh para ulama. Jadi Bapak tinggal baca hasil karya dari ijtihad orang-orang dulu. Bapak tinggal baca hasil. Baik Pak, saya coba diarahkan yang paling gampang dulu. Dimulai dari yang paling mudah dulu. Misalnya kita arahkan Bapak membaca buku buku fikih yang paling gampang. Buku Matan Ghayah wa Taqrib. Tidak? Lalu nanti naik tingkatan. Buku fikih apa lagi? Fikih Muyassar atau Al-Wajiz atau buku Minhajul Muslim atau buku-buku sehingga bertahap sampai akhirnya Anda bisa mengenali fikih perbandingan madhab.
Maka belajarnya dilakukan secara bertahap untuk menyeluruh. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya kalau fokus 2 tahun bisa. 2 tahun ya, fokus. Tiap hari, sehari 12 jam. Wah gak kuat Pak, ya wis nek ra kuat. Karena ra kuat kita tinggalkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hukumnya sehingga dibutuhkan orang yang mampu menggali dan memahaminya untuk disampaikan kepada masyarakat. Ya, demikianlah hakikat dari ijtihad. Jadi Allah sudah kasih penjelasan, Nabi SAW sudah kasih penjelasan. Nah, dari penjelasan itu orang mengambil hukum untuk disampaikan ke masyarakat. Sudah? Nah, petugas yang menyampaikan penjelasan ke masyarakat ini namanya ulama mujtahid. Namanya ulama mujtahid. Lanjut. Di dalam ensiklopedia fikih dinyatakan walladzi nadinullaha alaihi annahu la budda an yakuna fil ummati ulama'u mutakhassisun ala ilmin bi kitabillah wa sunnati rasulih wa mawatinul ijma' wa fatawa as-sahabah wat tabi'in wa man jaa ba'dahum. Yang kami yakini sebagai bagian dari agama Allah bahwa di tengah umat ini harus ada ulama pakar yang mewakili, yang memiliki ilmu terhadap Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, permasalahan ijma dan fatwa para sahabat, tabi'in serta para ulama generasi setelahnya. Baik, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih ya. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Bapak bisa lihat di teks tadi Pak, itulah piranti ijtihad. Itulah alat yang dibutuhkan untuk ijtihad. Saya ulang ya. Ilmu apa saja yang dibutuhkan untuk ijtihad? 1. Ilmu tentang Quran, tulis ya. Ilmu tentang Quran ini mencakup apa saja Pak? Ilmu qiraah dan ilmu tafsir. Yang kedua, ilmu tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tentang sunnah Rasul mencakup apa saja? Ilmu hadis untuk menilai validitas hadis dan ilmu fikih sunnah, kemampuan menggali hadis. Ada 2 ya. Ilmu tentang apa? Validitas hadis. Dan yang kedua, kemampuan dalam memahami hadis. Itu namanya ilmu fikih sunnah. Menggali fikih dari sunnah. Di antara ustadz ya alumni doktor fikih sunnah, saya dulu pengen bisa masuk fikih sunnah, tapi karena nggak nyandak biayanya, jadi mundur di Medio dulu, berbayar. S2-nya dulu sempat berbayar. Di antara ulama atau ustadz yang alumni fikih sunnah, doktor fikih sunnah, itu Ustadz Muhammad Ayatullah di Jember STDI. Itu beliau alumni fikih sunnah. Nah, fikih sunnah itu nanti dia mempelajari sebuah hadis, makna hadis ini apa? Itu kajian tentang fikih sunnah. Yang ketiga, piranti yang ketiga adalah memahami ijma' dan titik-titik ijma'. Dia paham ijma', lalu di mana saja masalah-masalah yang sudah ijma'. Ini sudah ijma', ini sudah ijma', ini sudah ijma'. Tidak boleh keluar dari sini. Karena kalau sudah ijma', membuat pendapat yang menyalahi ijma' tidak diterima. Yang keempat apa? Fatwa sahabat. Dia paham fatwa-fatwa sahabat. Karena sahabat ini generasi pertama yang paling paham agama, paling paham dalil. Jadi ibarat tadi ya,
bahan makanan tadi, para sahabatlah orang yang pertama kali melakukan uji coba untuk masak. Karena dia yang ketemu pertama. Mereka yang ketemu pertama. Dari situlah kita bisa menggali terus produk ijtihadnya sahabat itu ada di mana? Di sini. Di fatwa-fatwa sahabat. Sudah? Buku tentang fatwa sahabat di mana, Pak? Musannaf Abdul Razak atau Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Itu banyak mengutip fatwa-fatwanya para sahabat. Lalu setelah itu fatwa tabi'in. Fatwa tabi'in, nah ini agak sulit karena selain di musannaf tadi, musannaf itu dominan sahabat. Kita perlu nyari yang tersebar di banyak buku-buku ulama yang menulis tentang fatwa tabi'in. Baik. Kemudian fatwa ulama generasi setelahnya, misalnya karya-karyanya para ulama 4 madhab. Jadi kira-kira menyiapkan berapa literatur untuk bisa beristihad? 1, Anda siapkan literatur ilmu Quran. Yang kedua, literatur tafsir. Yang ketiga, literatur ilmu hadis. Yang keempat, literatur tentang syarah-syarah hadis. Yang kelima, literatur tentang ijma', dan ada banyak kitab-kitab yang menyebutkan ijma'. Maratibul ijma', ijma' karya Ibnul Munzir. Sudah ada semuanya. Ya? Yang keenam, literatur tentang fatwa-fatwanya sahabat. Ditambah lagi misalnya buku-buku yang mencantumkan fatwa tabi'in. Baik, Bapak siapkan itu di sebuah perpustakaan, anaknya yang masih SD suruh masuk situ. Dah, kamu nanti di usia 30 tahun harus menguasai ini. Kalau disiapkan dari sejak dini mungkin bisa. Dah, keluar dari perpustakaan itu mujtahid. Banyak sekali dong, Pak. Banyak sekali itu yang perlu disiapkan. Masya Allah, kau wis grogi dhisik, Pak. Kalau mau menyiapkan buku ini, insya Allah cukup banyak tersedia. Misalnya buku tentang qiraat banyak sekali ya. Tinggal ngubungi saja mahasiswa yang alumni ilmu Quran, mereka bisa mengarahkan buku apa tentang qiraat yang kira-kira bisa saya baca. Yang gampang, saya diarahkan, kamu silakan baca buku ini, buku ini, buku ini. Itu saja sudah berjilid-jilid. 2, tafsir. Mau tafsir apa? Ibnu Katsir 8 jilid. At-Tabari berapa jilid? Belasan. Al-Qurtubi saya punya 11 jilid. Tapi kalau Al-Qurtubi itu terlalu melebar. Yang fokus Ibnu Katsir sama At-Tabari. Cukup di 2 tafsir saja, Ibnu Katsir dan At-Tabari sudah. Kalau mau nambahkan lagi Al-Baghawi itu bagus, tipis dan cukup mengena. Saya suka jadikan Al-Baghawi sebagai referensi karena Al-Baghawi itu fokus di tafsir, tidak terlalu melebar. Jadi beliau tidak panjang lebar bahas sababun nuzul, tidak terlalu panjang lebar bahas sisi kajian bahasa, makanya Al-Baghawi ini ringkas. Baik. Dah cukup 3 buku tafsir saja. Jadi 8 jilid tambah 15 jilid tambah 2 jilid. 25 jilid. Itu baru ilmu Quran ya, baru pengenalan tentang kitabullah. Berikutnya sunnah Rasulullah SAW. Wah ini lebih banyak lagi. Sahih Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad, nanti tambah 4 sunan. Sunan Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Dah. Tambah buku syarah. Syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, syarah sunan-sunan, ini kan ada semua, Pak. Dan itu puluhan jilid. Selanjutnya buku tentang ijma'. Misalnya punyanya Ibnul Munzir lebih tipis, atau punyanya Ibnu Hazm, jadi 2 itu. Selanjutnya fatwa sahabat.
Bisa kita gunakan Musannaf Ibnu Abi Syaibah atau Musannaf Abdur Razzaq. Dah dikompliti, sebuah lembaga menyediakan itu. Silahkan kalau mau jadi mujtahid baca semuanya. Melbu turu. Masya Allah. Segini banyak kitab-kitab yang harus dipelajari oleh ulama mujtahid. Begitu Pak ya? Jadi kalau menyediakan perlengkapannya sekarang cukup mudah. Kemarin itu sempat ada program seperti itu. Mau diwujudkan oleh KPMI. KPMI mau membuat perpustakaan mini mujtahid. Ya itu baru usulan, wacana ya. Terus salah satu ustadz, ya nanti kita bantu untuk penyiapan buku-bukunya, kita bantu. Ya kalau cuman penyiapan bukunya ustadz, dananya banyak, bukunya ada, orangnya yang mau baca itu gak ada. Orangnya yang mau baca itu gak ada. Akhirnya ustadz ini bilang, ya sudah, nanti orangnya yang mau mempelajari itu digaji. Kamu belajar, kita bayar. Belajar itu dibayar. Per bulan berapa? Kebutuhanmu berapa? Saya punya keluarga, saya punya anak istri. Baik, kebutuhanmu berapa? Dicukupi. Tapi fokus belajar. Bukunya disediakan, tempatnya disediakan. Dia tugasnya cuma belajar saja di situ. Udah. Diberi waktu selama sekian tahun untuk mempelajari semuanya. Setelah itu nanti produknya adalah hasil dari karya dia. Digaji selama dia belajar. Itu cuma teori. Nyatanya nggak ada yang berani. Nyari orang yang mau itu loh nggak berani. Dibayar lah itu. Jadi Mas kira-kira mau nggak? Kita cari yang masing muda. Mohon maaf itu yang tadi ya Anda. Usia berapa? 20 ya, cocok itu. 20 tahun. Sudah nikah belum? Belum. Apalagi belum nikah. Sehingga misalnya di usia 20 tahun tuh, bisa nggak kita siapkan untuk jadi mujtahid? Masih sangat mungkin ya. Jadi 20 tahun, kira-kira meninggalnya tahun berapa? Ketika misalnya kita masih punya harapan, mungkin beliau masih fresh pikirannya, belum kecampuran dengan banyak masalah, punya semangat untuk fokus belajar agama, mungkin disuasanakan sejak dini bisa. Dia disediakan fasilitas, disuruh belajar bahasa Arab sampai mateng, kemudian disuruh membaca kitab-kitab yang tadi kita sediakan, sekarang kamu pelajari. Kalau enggak paham, disediakan konsultan. Kamu enggak paham buku ini, silakan tanya ke sini, silakan tanya ke sini, tanya ke sini. Mungkin diupayakan bisa. Tapi yang jadi masalah apa tadi Pak? Enggak ada yang mau. Baik. Makanya mereka yang mau belajar ini diizinkan oleh Allah boleh tidak ikut jihad. Kalaupun ada kegiatan jihad. Di lanjutan keterangan saya sebutkan itu. Allah mengajarkan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal ini melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya seluruh mukminin pergi ke medan perang. Mengapa tidak ada beberapa orang dari tiap golongan di antara mereka yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Mari kita perhatikan ayat di atas. Jihad termasuk salah satu kewajiban dalam Islam yang paling agung. Kendati demikian, Allah Ta'ala perintahkan agar ada sebagian orang yang tidak dilibatkan dalam jihad dalam rangka
tafaqquh fid din, yaitu memahami pelajaran agama. Artinya harus disiapkan sekelompok orang yang khusus memahami agama agar nantinya bisa memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Masya Allah. Jadi siapa yang dikecualikan, ini nggak usah ikut perang, nggak usah ikut jihad. Siapa yang dikecualikan seperti itu, Pak? Yang mau belajar agama. Sehingga fulan nggak ada di majelis ilmu, sedang jihad wahai Ustaz. Kenapa nggak ada? Jihad. Kemana dia? Mancing. La haula wala quwata illa billah. Makanya bingung ini kalau masyarakat kita misalnya dominan belajar tidak, jihad tidak. Nah, mereka ada di mana ini? Sepedaan. Di mana lagi? Mancing. Naik gunung. Shopping, dolanan HP yang paling banyak. Ada umat yang hilang dari tugasnya. Dia tidak sedang jihad dan dia tidak sedang menekuni agama. Di area jihad dia nggak ada, di area kegiatan belajar dia nggak ada. Ada di mana ini anak? Inilah orang yang sedang hilang tugas dari agama. Jadi kalau kita seperti itu, maka Anda tidak termasuk dari ayat yang disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 122. Di sini Allah hanya membagi muslim mukmin jadi dua. Antara yang berangkat jihad dalam rangka menjaga kedaulatan agama atau yang belajar ilmu agama. Sampai Allah kecualikan jangan berangkat semuanya. Perlu ada sebagian orang yang bertahan untuk belajar ilmu agama. Karena itulah dulu sebagian sahabat atau para ulama menetapkan yang fokus belajar ilmu agama dilarang berangkat. Tujuannya apa? Nanti kalau beliau meninggal dunia, nggak ada yang sudah siap untuk menggantikan, itu belum ada. Misalnya ahli hadis, paham tafsir. Ini orang kalau mati, terus wah, yang paham tafsir jadinya belum ada penggantinya, maka mereka dihemat. Sehingga yang maju ya kira-kira yang apa ya, yang belajarnya kurang, sering gagal paham itu yang maju. Lalinan. Yang lalinan. Jadi nek mati-mati dhisik ya ora ono sing kelangan gitu. Baik. Ya tentu saja bukan itu ya. Namun maksudnya untuk para ulama itu diminta agar dia bertahan dalam kegiatannya, tujuannya adalah untuk memberikan peringatan bagi masyarakat. Selanjutnya, di dalam fatwa Islam dinyatakan, "Walam tazal al-ummatu tamurru 'alaiha an-nawazil wa yahtajul muslimun ila ma'rifati hukmillahi ta'ala fiha wa la yatimmu dhalika illa bil ijtihadi fin nadhar fil adillati asy-syar'iyyati lima'rifatil hukmi asy-syar'i laha." Selalu muncul aneka kasus di tengah umat. Kaum muslimin butuh untuk mengetahui hukum Allah dalam masalah tersebut. Hal itu tidak bisa dilakukan kecuali melalui ijtihad, dengan meneliti dalil-dalil syar'i untuk menyimpulkan hukum syar'i bagi masalah tersebut. Nah ini penting ya. Jadi kita mau membawa kepada kesimpulan ini, bahwa masalah tadi kan selalu berkembang. Hari ini ada kasus baru, besok akan ada kasus baru lagi, ada kasus baru lagi. Dan orang perlu tahu hukum masing-masing kasus ini apa. Kalau semua ulama diam, ya mereka tidak tahu panduannya. Apa yang harus kami lakukan? Tidak tahu, saya juga nggak ngerti. Sehingga misalnya dalam satu negara kecil ada beberapa kasus yang butuh pemecahan. Di situ ada beberapa orang yang belajar agama, tapi dia nggak ngerti sama sekali. Saya belum pernah mempelajari kayak gini. Nggak tahu semuanya. Jadinya gimana? Ya sudah, kita karena nggak tahu semuanya, akhirnya mereka nggak ada yang tahu hukum tentang kasus itu. Maka ada kebutuhan umat yang belum terlayani,
Sehingga menghadirkan orang yang paham itu statusnya fardu kifayah. Sleman tidak ada yang. Lalu gimana masyarakat Sleman kalau membagi ilmu waris? Tidak jelas. Ada yang pakai cara A, pakai cara B, tidak tahu itu, tidak jelas. Berarti kira-kira gimana? Wajib bagi masyarakat Sleman untuk menghadirkan orang yang paham ilmu waris. Tujuannya apa? Agar bisa menjelaskan masalah warisan yang ada di masyarakat. Paham misalnya? Baik, kita lanjutkan. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa ijtihad merupakan bagian dari fardu kifayah. Beliau menjelaskan bahwa semua hal yang menjadi kebutuhan umat Islam harus dilayani oleh unsur umat. Misalnya al-imarah dan ijtihad. Asy-Syatibi menggambarkan bahwa umat melakukan perjalanan bersama. Untuk menempuh perjalanan itu, mereka membutuhkan banyak bekal. Beliau lantas menyebutkan aneka bekal itu, lalu beliau mengatakan, wa in kana bihi quwwatun zadin fis sayri ila ayyasila ila aqsa al-ghayati fil mafrudati kifayah al-kifaiyati wa fillati yanduru man yasilu ilaiha kal ijtihadi fi syari'ati wal imarati fa bidzalika tastaqimu ahwalud dunya wa a'malul akhirah. Ketika umat memiliki bekal kekuatan dalam melakukan perjalanan hingga sampai ke puncak tujuan dalam masalah fardu kifayah dan dalam hal yang jarang orang bisa mencapainya seperti ijtihad dalam urusan syariat dan imarah, maka dengan ini kondisi kehidupan di dunia bisa terlaksana dengan baik. Demikian pula amal akhirat. Baik, jadi ceritanya kayak gini. Umat Islam ini seperti rombongan. Kita melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Dan di tengah perjalanan ini ada banyak sekali masalah yang harus dipecahkan. Sehingga mereka butuh bekal yang kuat untuk bisa menyelesaikan banyak masalah tadi. Jadi misalnya dalam perjalanan ini dia akan menghadapi tantangan satu, berhadapan dengan binatang buas misalnya. Ini caranya gimana untuk menghadapi binatang buas? Oh, kamu butuh bekal ini untuk menghadapi binatang buas. Sudah? Nah, siapa yang harus memenuhi bekal-bekal tadi agar perjalanan umat Islam ini bisa selamat sampai tujuan? Siapa yang harus memenuhi bekal-bekal tadi, Pak? Ya, mereka yang ada dalam rombongan itu. Tidak boleh orang dari luar. Paham? Dalam rombongan ini mereka sedang melakukan perjalanan yang panjang, akan ada banyak sekali masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka butuh bekal yang cukup untuk menyelesaikan semua masalah itu. Siapa yang harus memenuhi bekal itu? Yang harus memenuhi adalah unsur umat, tidak boleh di luar dari umat. Sehingga nggak boleh ada misalnya masalah warisan kita nggak ngerti ini, nggak ada yang paham. Lah enaknya gimana? Ya sudahlah, coba kita cari hukum Belanda tentang warisan. Akhirnya dia gunakan hukum Belanda untuk menyelesaikan warisan. Salah atau benar itu? Kenapa salah? Nanti jadi menyimpang. Kamu menyelesaikan waris pakai hukum apa? Hukum kolonial Belanda. Ya salah. Itu salah satu contoh dia mengambil sumber dari luar, bukan dari dalam. Karena di dalam nggak ada. Lah di tengah umat Islam nggak ada yang ngerti. Tanya A nggak ngerti, tanya B nggak ada yang ngerti. Sementara ada orang Belanda yang ngerti. Dia datang ke sini bawa hukum Belanda. Ya sudah, kalau kalian semua nggak ada yang ngerti, gimana kalau saya selesaikan pakai hukum kami di Belanda. Di Belanda itu kalau bagi waris kayak gini. Anak pertama dapat setengah, anak kedua dapat seperempat, anak ketiga dapat 1/8 misalnya ya. Jadinya ditetapkan berdasarkan hukum itu. Apa jadinya? Umat Islam akan mengalami penyimpangan karena mereka mengambil sumber dari luar.
Maka siapa yang harus memenuhi kebutuhan umat? Jawabannya dari unsur umat. Nah, yang memenuhi kebutuhan umat inilah pelaksana fardu kifayah. Orang yang memenuhi kebutuhan umat ini namanya apa? Pelaksana fardu kifayah. Dia berjasa besar karena yang dia lakukan adalah melayani umat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Makanya ketika Anda menjadi pelaksana fardu kifayah, Anda berjasa bagi masyarakat. Contohnya apa Pak pelaksana fardu kifayah? Saya kasih contoh yang gampang saja, adzan misalnya. Satu kampung kalau tidak ada yang adzan gimana? Dosa. Dosa semuanya. Kemana ini duhur kok kosong? Tidak tahu. Memang kalau di sini Pak, duhur itu tidak ada adzan Pak. Lah terus di sawah semuanya itu. Asar mereka adzan jam 5. Sehingga waktu sholat asar digeser. Jam 5 baru adzan. Duhur enggak ada, kosong. Duhur masjidnya kosong, enggak ada yang adzan. Terus ya wis kan dhisik kaya ngene arep dipikno meneh. Sampean pendatang jangan cawe-cawe. Enggak bisa dibiarkan. Itu dosa sak kampung. Dosa satu kampung kan gitu, Pak. Kenapa dosa, Pak? Nah, di situ enggak ada adzan kan berdosa semua satu kampung. Terus si A datang, adzan dia. Begitu duhur adzan, dosa satu kampung gugur semuanya. Berarti si A ini kira-kira berjasa atau tidak? Berjasa sekali, Pak. Dengan adzannya si A, sekampung dosanya gugur. Andaikan si A ini orangnya terlalu perhitungan, lalu dia buat pengumuman, wahai masyarakat kampung, di sini terdiri dari 500 kakak. Satu kakak terdiri dari 3 orang dewasa misalnya ya. Suami istri, istri. 3 orang dewasa ngitungnya gimana? Suami istri dan anak pertama misalnya ya. Satu kakak misalnya terdiri dari 3 orang dewasa. Berarti ketika gugur semuanya, satu orang saya tetapkan 500.000 kemahalan ya. Satu orang ngasih kontribusi ke saya 100.000. Sugih ndadak itu Pak. Daripada kamu dosa, pilih mana? 100.000 atau dosa? Ya weh 100.000 saja. Dengan satu adzan orang ini dosa sekampung hilang. Kalau dia minta tarik kontribusi satu orang 100.000, dia punya hak untuk itu. Daripada kamu berdosa, mending bayar 100.000. Sugih ndadak toh Pak muadzin ini Pak. Cuman kan dia tidak dibayar. Maka muadzin yang menggugurkan dosa sekampung, inilah pelaksana fardu kifayah, orang yang berjasa di masyarakat. Pak, saya pengen jadi seperti itu. Kira-kira gimana Pak? Saya mau daftar muadzin, ra ketompo Pak. Kabeh wis duwe muadzin. Nah, gimana kira-kira? Coba Bapak cari kebutuhan umat apa yang belum terisi. Bapak masuki itu untuk memenuhi kebutuhan umat. Sebentar Pak, saya lihat kayaknya belum ada yang ahli faraid di sini Pak. Banyak kasus masalah warisan yang orang tidak ngerti. Baik, saya tak daftar jadi ahli waris. Daftar jadi ahli waris ya, rasa daftar Pak. Ahli ilmu faraid. Saya tak daftar jadi ahli ilmu faraid. Apa saja yang harus saya siapkan? Bapak fokus belajar ilmu faraid. Dalam waktu 3-4 bulan dia fokus belajar itu bisa. Alhamdulillah. Nah sekarang silakan Bapak bantu kasus di masyarakat, kasih penjelasan ke mereka. Berarti saat dia ngasih penjelasan ke masyarakat, yang terjadi apa? Dia melaksanakan fardu kifayah. Ini orang memenuhi kebutuhan umat karena dia pelaksana fardu kifayah. Makanya kalau Bapak Ibu ingin punya amal yang pahalanya luas karena manfaatnya besar, jadilah pelaksana fardu kifayah. Isi kosong-kosong di tengah umat, kekosongan di tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jangan sampai gara-gara karena tidak ada muslim yang tahu,
tidak ada muslim yang bisa menyelesaikan, akhirnya mereka cari dari luar. Contoh ya, tidak ada yang mau ngurusi jenazah. Ini kemarin kasus di Solo itu. Jadi tapi saya membenarkan keputusan masyarakat. Setelah saya menyampaikan kajian tentang orang yang sholat, orang yang tidak sholat nanti kalau mati tidak disolati. Orang yang tidak sholat kalau mati tidak disolati, karena dia keluar dari Islam. Tiba-tiba datang seseorang, gimana Pak Ustadz? Kalau seperti itu nanti ada keluarga kita yang tidak sholat malah ditangani orang Nasrani. Karena kaum muslim tidak ada yang mau ngurusi, akhirnya ditangani sama orang Nasrani. Nah itu kan berarti muslim karena tidak ada yang mau ngurusi, diurusi oleh umat yang lain. Kalau dia muslim Pak, dosa semua muslim Pak. Kalau mayat ini muslim dan tidak ada muslim yang mau menangani sampai ditangani oleh orang Nasrani misalnya, atau oleh orang Yahudi, lalu dia dikremasi dengan cara Yahudi, maka kaum muslim di situ dosa semua. Jadi misalnya ada jenazah mati karena penyakit menular, gak ada satupun muslim yang berani mendekat. Akhirnya mereka gak ada yang mau ngurusi. Ada orang Yahudi yang mau ngurusi. Oh, ini muslim KB gak ada yang mau ngurusi, ya sudah, jenazah ini kita urusi sebagai Yahudi. Tidak dimandikan, tidak dikafani, entah gimana caranya, disolati ala Yahudi, dibaptis sebagai Yahudi pasca mati. Yang terjadi apa? Semua muslim berdosa. Semua muslim berdosa. Loh kenapa? Nah ini muslim kenapa gak diurusi sama muslim? Tidak ada yang berani, dia dosa semua. Karena sampai orang luar yang nangani, dosa semua yang muslim. Tapi yang penting kan sudah ada yang nangani. Yang nangani bukan muslim, yang nangani Yahudi. Sehingga si muslim ini jenazahnya ditangani dengan cara yang tidak islami. Nah itu contoh. Tapi kalau dia bukan muslim Pak, gak pernah sholat kan non muslim, mau ditangani Yahudi, mau ditangani Konghucu, mau ditangani Nasrani, mau ditangani terserah Pak. Kita serahkan dah. Karena dia bukan muslim. Kita sudah tidak berurusan dengan orang ini, sebab orang ini non muslim. Tapi KTP-nya Islam, itu kan KTP-nya Pak. Sementara praktek hidupnya dia non muslim, gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak kenal agama, hidupnya gak ngerti najis, gak pernah wudhu, mati. Saya punya tetangga seperti itu. Rumahnya dengan studio ANB Channel kalau ditarik garis lurus itu hanya 10 meter. Ya mungkin tambah dikit lah, 15 meter. Selisih berapa rumah ya? 1, 2, 3, selisih 6 rumah. 6 rumah atau 7 rumah. Dekat sekali. Nah, karena saya tahu bagaimana kondisi orang ini ketika hidup, gak pernah mau sholat. Waktu sakit itu yang menemaninya nyuruh dia baca la ilaha illallah itu enggak mau. Nyebut la ilaha illallah, aku durung arep mati kok. Dia enggak mau. Suruh ucapkan la ilaha illallah, suruh zikir aja dia enggak mau. Sholat dia enggak mau, enggak ngerti najis itu apa. Akhirnya saat dia mati, ya saya berusaha menghindari nek dikongkon ndongakno, sudah gimana caranya, pokoknya pamit. Daripada nanti malah bingung. Akhirnya pokoknya saya nggak ada di rumah. Karena orang ini tidak boleh disolati. Ya meskipun masyarakat masih menangani dia dengan cara Islam, dimandikan, dikafani, ada yang nyolati. Karena kan mereka tidak ngerti yang seperti ini sebenarnya tidak boleh ditangani seperti itu. Itu contoh jika ada mayit yang dia non muslim walaupun KTP-nya Islam, karena keluarganya Islam semua, cuman dia aja yang nggak mau sholat, nggak kenal, nggak mau puasa, dia aja dikir aja dia nggak mau, maka kita sikapi dia sebagai apa? Non muslim.
Jadi kalau non muslim menangani jenazahnya, ya sudah biarin aja. Kita nggak berkepentingan. Lain halnya kalau ada jenazah muslim tapi dibiarkan oleh kaum muslimin, itu dosa semua karena mereka tidak melaksanakan fardu kifayah. Paham insyaallah jamaah? Alhamdulillah. Baik. Masyarakat menyebut bahwa ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu komputer dan seterusnya adalah fardu kifayah, sehingga mereka berlomba mewujudkan para dokter, ahli keteknikan, programmer dan ahli-ahli lainnya untuk melayani umat. Seharusnya semangat yang sama juga mereka lakukan untuk mewujudkan seorang ahli dalam bidang ilmu agama hingga sampai tingkat mujtahid. Hal itu didasari oleh realita bahwa permasalahan fikih di masyarakat sangat banyak dan selalu berkembang, sehingga dibutuhkan penjelasan dan keterangan dari ulama mujtahid. Cukup jelas ini ya Pak. Jadi di sini nggak ada dokter, ya cobalah salah satu sekolah kedokteran, biar nanti di sini ada dokter. Biayai kurang, ayo urunan kasih beasiswa, sampai kayak gitu. Negara itu mewujudkan unsur-unsur rakyat untuk bisa punya ilmu yang tidak ada di negara itu. Dikirim ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, ke Korea. Nanti diharapkan kalau balik mereka jadi orang-orang yang paham ilmu itu agar nantinya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan rakyat tentang itu. Begitu sudah sekolah di sana, keenaan di sana, ragelem balik. Lari dari Nusantara. Apa namanya? Hah? Apa? Cabut aja dulu. Kabur dari negara. Kan jadi hashtagnya apa? Kabur aja dulu. Jadi yang pintar-pintar tinggal di luar, karena di dalam mungkin dia tidak dihargai. Padahal dia dikirim dengan biaya negara, beasiswa dari negara. Begitu sudah di luar, dia bertahan di luar, nggak balik ke negara. Khianat. Karena dia nggak betah di sini, lebih betah di sana. Makanya mungkin teman-teman ya, yang sudah mendapatkan beasiswa dari negara, mohon berkhidmat untuk negara. Berikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sebagai bakti untuk yang telah memberikan Anda beasiswa. Tapi saya dapat beasiswa bukan dari negara, ya itu urusan Anda. Cuman kalau Anda dapat beasiswa dari negara, barangkali Anda perlu berpikir, punya tanggung jawab untuk apa? Memberi manfaat bagi negara. Baik, selanjutnya As-Suyuti juga menyebutkan bahwa masyarakat akan berdosa ketika mereka tidak mengupayakan keberadaan ulama mujtahid. Beliau mengatakan, wa fardul kifayati huwa ayyata'allama ma yablughu rutbatal ijtihad wa mahallal fatwa wal qada'i wa yakhruja min adadil muqallidin fa'ala kafatin nasi al-qiyamu bi ta'allumihi fa idza qa'ada al-kullu an ta'allumihi asaw jami'an lima fihi min ta'tili ahkami syar'i. Fardu kifayah hukumnya bagi seseorang untuk belajar hingga sampai derajat ijtihad, memberikan fatwa, memberikan keputusan, dan mengeluarkan dari status muqallid atau orang yang bertaklid menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk mengajarinya. Jika tidak ada seorang pun yang mau belajar, maka semua berdosa karena termasuk menelantarkan hukum syariat. Masya Allah, tegas sekali ini ya keterangan As-Suyuti dalam buku beliau Ar-Raddu ala man akhlada ilal ardi. Jadi kata beliau, umat wajib mewujudkan ahli ijtihad.
Kalau nggak ada dosa semuanya, karena ini fardu kifayah. Jadi misalnya, malas belajar ilmu agama, malas semuanya. Satu negara malas semuanya, nggak ada yang mau serius belajar ilmu agama. Sehingga yang paham fikih jadi nggak ada, yang paham tafsir jadi nggak ada, yang paham ilmu ini nggak ada semuanya. Karena semuanya malas. Saya kalau disuruh belajar ilmu agama malas saya. Mending dagang, mending bisnis. Ngitung duit dengan baca buku berat mana? Berat baca buku. Ngitung duit dengan baca buku berat mana? Berat ngitung duit ya. Orang kalau disuruh dagang, ngitung keuntungan, dia buat neraca keuangan, itu kadang pusing tapi dia telaten. Jelimet. Ini kwitansi kapan ya? Oh kwitansi ini, catat kwitansi. Jadi mungkin ya saat terjadi transaksi tercecer di banyak tempat, itu dia bisa nuruti itu, dituruti satu. Sampai terjadi balance, seimbang. Duit mlebu sakmene, laporane kaya ngene. Oh, pas. Alhamdulillah ketemu. Itu mbok ngitungnya manual pakai kalkulator pun dia mau. Saya itu pernah lihat ada orang yang ngitung kwitansi atau apa di pesawat, Pak. Entah dia ngerekap apa itu, cetak tulis, tulis. Cino itu, Pak. Jadi saya di sebelah kiri, dia di sebelah kanan, selisih lorong. Tak lirik, Masya Allah, orang ininya dagang ngitung duit itu sampai di pesawat dia ngitung itu. Bawa kalkulator, celek, tulis, cek, tulis, di jumlah berapa gitu ya. Setelatennya kayak gini gitu ya. Nah kalau seperti itu seneng gak, Pak? Yang ngitung-ngitung duit gini loh, Pak. Banyak yang seneng ya. Ngitung badine piro, kulaane piro, ngitung nanti mau kulak lagi berapa, seneng dia. Pengadaan produk, kemudian bikin konten untuk menaikkan produk, itu seneng. Tapi giliran disuruh baca ilmu agama 5 menit merem. Maka apa yang disampaikan oleh As-Suyuti, beliau hendak menegaskan mewujudkan ulama mujtahid itu fardu kifayah. Terus gimana, Pak? Nek didelok umurku wis sakmene ya ketoke wis ra nyandak. Baik, mungkin bukan kita, tapi anak keturunan. Sehingga nyuwun sewu ya. Yang sudah senior, Yuswa pinter Bapak? 74. Punya enggak cucu laki-laki, Pak? Berapa? 2. Sisanya perempuan. Baik. Dari cucu laki-laki yang Bapak punya, yang paling muda usia berapa? TK. Kakaknya? Yang atasnya lagi? TK sama usia berapa? SD. Ya? SMP. Nah. Misalnya Bapak sebagai kakeknya, aku nek kon sinau agama serius wis telat. Putuku saya wakafkan untuk agama. Wakaf putu. Langsung minta izin ke orang tuanya, mbok siji iki biar di trahnya itu, kan Bapak punya trah ya. Di trah ini kok ndak ada ya yang pinter agama, sing ngerti agama. Wes, di trah ini salah siji kita tunjuk untuk fokus agama. Satu trah saja. Tugas satu trah. Maka tadi anak yang ditunjuk, dia diupayakan gimana caranya fokus agama. Diperhatikan betul belajarnya, diawasi betul bagaimana cara dia belajar agama, dan seterusnya, dengan harapan nanti dia jadi tokoh di trahnya. Nah setelah jadi, kalau ada masalah apapun, baik fikih ibadah, fikih ini, wis ana sing iso jawab. Tidak perlu ngundang ustadz dari Jakarta, tidak perlu ngundang ustadz dari daerah yang lain.
di tempat kami sudah ada orangnya. Nah, kalau semua terah seperti itu, terah mbah ini ada salah satu, terah mbah ini ada salah satu, terah ini ada salah satu, alhamdulillah nanti memperkaya jumlah ulama di sekitar kita. Nah, kira-kira PR seperti itu bisa nggak diwujudkan? Saya masih ingat itu ya. Keluarga kami, keluarga saya ya, keluarga terah saya, memang tidak ada satupun yang jadi tokoh agama. Di antara ucapan yang saya ingat sampai sekarang, itu ucapan sepupu saya. Sepupu saya bilang, gone keluarga ini awake dhewe iki arano sing dadi wong. Saya dengar itu SD. Keluarga awake dhewe iki arano sing dadi wong. SD. Ya saya itu nggak ngerti terlalu jauh, nggak mikir-mikir dadi wong ki maksudnya piye. Sing jadi guru itu ndak ada. Yang jadi apalagi bimbing-bimbing masyarakat itu ndak ada. Nah, setelah saya dewasa seperti ini, saya masih ingat, oh iya dulu Mas ini pernah ngomong saya kayak gitu. Ya alhamdulillah kemudian belakangan muncul 1-2 dari keluarga kami yang mau serius belajar agama. Mudah-mudahan itu bagian dari angan-angan yang mungkin puluhan tahun dulu sudah pernah diharapkan baru muncul belakangan. Nah, mungkin di terah-terah Bapak Ibu sekalian dibuat seperti itu. Diawali dari angan-angan. Nabi SAW mengatakan, "Idza tamanna ahadukum falyuktsir fa innahu minad du'a." Kalau kalian berangan-angan, buat yang banyak karena angan-angan itu bagian dari doa. Sehingga Bapak bikin angan-angan misalnya, di angan-angan muga-muga ana salah siji putuku sing iso dadi. Angan-angan yang kuat itu ketika Allah kabulkan, mungkin barangkali salah satu di antara cucu kita jadi apa yang kita harapkan. Sehingga kalau kita sendiri mau mewujudkan itu nampaknya berat. Ya muga-muga ngisorku ono sing iso. Mudah-mudahan bahwa saya ada yang bisa. Masya Allah. Baik, belakangnya usia berapa Pak? Baik Ustaz. Oke, usia berapa? Ada pertanyaan nih. Sebentar, Bapak belakang usia 57. Punya cucu belum? Belum. Nah, belakangnya lagi? Pinten Pak? Yuswa pinten? Hampir 60. Hampir 60. Ada cucu? Ada. Mau diwakafkan satu? Hah? Pengen ya? Pengen. Tapi kan kadang wong tuane sing berat. Ora Pak, iki arep tak dadekno dokter. Iki arep tak dadekno apa lagi? Engko kerja ning kene, kerja ning kene. Jadi wong tuane sudah pengen anaknya sing nomor 1 kerja ning Pertamina. Nomor 2 kerja ning Chevron, nomor 3 selam bersih, nomor 4 ning Total, nomor 5 tambang batu bara. Bayangan dia kan kayak gitu ya. Iki dadi dokter, iki dadi, karena yang dia harapkan kekayaan dari keturunannya. Salah sijine mbok dadekno guru ngaji entuk apa Mas? Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan jadi penyemangat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Amin Nur Baiz Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan materi. Ini ada pertanyaan Ustaz, dan ini mungkin hadiah. Pertemuan sebelumnya Ustaz memberikan tugas Ustaz, doa iftitah Allahumma robba Jibril wa Mikail, itu tugas. Alhamdulillah. Nanti hadiahnya itu dengan mengingatkan beban mereka. Ada yang hafal Allahumma robba Jibril wa Mikail? Baik, silakan Bapak. Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati fayunabiukum bima kuntum fatiras samawati wal ardi fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati alimal ghaibi wasyahada anta takumu
baina ngibatik wa bima tahlafu fihi fima kanu fihi bima kanu yakhtalifun telefon bi idini bi idnikam lima tulifa fihi bi minal idnika haqqi minal haqi bi idnik innaka ada di mantasa ila siratim mustaqim. Masya Allah. Ini ada mana? Mau yang mana Pak? Kanan atau kiri? Kanan. Iya. Mungkin dari Ummahat Ada lagi? atau dari pengurus Ustaz. Boleh pengurus. Kita satu pengurus Ustaz. Siapa? Pengurus boleh, penggemuk juga boleh, silakan. Ayo. Monggo. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ayo siapa yang Fatiras samawati wal ard. Gak ada? Ummahat ada enggak? Yang hafal ada hadiahnya? Buku? Ada yang hafal? Tugas kemarin? Doa iftitah? Enggak ada. Mau ngangkat tangan malu gak jadi. Dah, pertanyaan Ustaz. Ada satu pertanyaan dari Ummahat. Tafadhal. Sebagaimana hukum fardu kifayah tadi, jika tidak ada yang mengerjakan bisa menyebabkan dosa orang banyak. Apakah ada dosa kifayah? Misal seorang melakukan dosa atau kemaksiatan lantas tidak ada yang memperingatkan, apakah orang sekampung juga mendapatkan kecipratan dosanya? Ya, kalau misalnya ada orang melakukan perbuatan dosa tapi tidak ada yang mengingatkan, apakah sekampung berdosa semuanya? Ini kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya kewajiban individu. Maka Nabi SAW mengatakan, man ro'a minkum mungkara, siapa yang melihat kemungkaran di tengah kalian. Lalu kata beliau, hendaknya dia ubah dengan 3 tingkatan. Apa saja? Dengan tangannya. Jadi langsung diubah, jangan lakukan ini, tinggalkan. Dengan tangannya langsung. Atau dengan lisannya. Dengan lisan maksudnya nasihat. Jangan kayak gitu Pak, enggak boleh. Tapi dia enggak bisa maksa. Kalau pertama kan dengan pemaksaan, yang kedua enggak bisa maksa, cuman bisa menyampaikan. Yang ketiga, hati. Nah, hati itu enggak suka. Ini ono koyo ngono aku rasa benci. Dan kalau sudah mengingkari dengan hati, dosanya gugur. Dosanya gugur. Sehingga jika masyarakat di kampung tadi sudah mengingkari dengan batin, aku jane ora seneng ana wong kaya ngene. Benci misalnya son horeg di kampung. Kita enggak suka itu. Kita benci. Cuman enggak berani untuk ngomong. Wow, berani ngomong digeruduk. Daripada nanti kita beresiko, akhirnya kita cuma mengingkari dengan batin. Berarti kita masih dosa enggak? Tidak. Maka beda dengan fardu kifayah tadi. Dalam masalah ingkarul mungkar, kalau orang sudah mengingkari dengan batin, dosanya sudah gugur. Sehingga siapapun yang mengingkari dengan batinnya, maka dia sudah tidak menanggung kesalahan, tidak menanggung dosa. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas materi dan jawaban Ustaz. Berhubung waktunya sudah habis dan pertanyaan juga cuma satu. Ya. Mau bertanya? Silakan. Waktu masih? Boleh. Oke. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz Ami dan keluarga. Karena mempersiapkan diri jadi ulama mujtahid itu kan berat Ustaz, harus fokus. Dan sering kali kisah tentang ulama-ulama mujtahid itu yang tidurnya sedikit, fokusnya tinggi, dan hampir saya tidak pernah dengar kisah yang ulama mujtahid tapi punya waktu untuk keluarga gitu. Apakah ada kisah ulama yang seperti itu atau emang syarat untuk jadi ulama mujtahid memang tidak ada waktu untuk keluarga gitu. Lalu jika saya dan istri pengen anak saya jadi ulama mujtahid karena lihat potensinya kayak hafalannya kuat, terus ketika menjelaskan juga bisa rinci, bisa mudah dimengerti. Nah, apakah bijaksana jika kami tuh mensupport dengan cara ya
benar-benar anak ini dibikin apa ya, kayak fast track buat jadi ulama mujtahid dengan tidak perlu terlalu sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain, ada ilmu-ilmu duniawi misalkan. Terus untuk nafkahnya nanti ketika misalkan dia sudah besar juga kami persiapkan dalam rangka dia bisa fokus, agar fokusnya tidak terpecah ketika belajar gitu. Apakah itu bijaksana atau tetap harus diimbangi, bagaimana Ustaz? Ya. Yang pertama, seperti apa waktu ulama dalam ketemu keluarga? Ya jelas kurang. Dan ada banyak kasus karena saking seringnya dengan buku sampai istrinya cemburu. Siapa itu ulama yang sampai beliau bilang, aku di poligami itu lebih tidak masalah daripada ditinggal moco buku. Suaminya kalau sudah moco buku, sudah istrinya nggak tersentuh sama sekali. Itu konsekuensi. Beberapa syekh itu sampai istrinya gugat cerai gara-gara turuning perpustakaan. Lah gimana wong dia hidupnya hanya di perpustakaan. Malam kalau sudah masuk perpustakaan, itu baru keluar perpustakaan jam 2. Istirahat sebentar, entah istrinya sudah ada di mana enggak tahu. Istrinya sudah tidur, sampai gugat cerai. Karena enggak kuat. Setiap malam suaminya selalu kayak gitu. Itu konsekuensi, Pak. Sebagaimana ketika orang berangkat jihad, dia ada di mana? Di tempat yang jauh dari keluarganya. Begitu dia pulang, ketemu keluarga, beraktivitas sebagaimana normalnya. Kalau lanjut jihad lagi, hilang lagi. Maka terkadang keluarganya juga perlu disiapkan. Bojomu iki mau jadi ulama kibar, sehingga beliau mau fokus membaca. Kira-kira kamu sanggup nggak sering ditinggal membaca, ditinggal belajar? Ora sanggup, wes rasa dadi bojone ulama. Ora cocok yang seperti ini. Jadi jangan protes kok, Bapak jarang pulang. Nah, beliau sedang mengkaji buku di depan kitab-kitabnya. Itu konsekuensinya. Nah, kemudian kalau anaknya misalnya mau diproyeksikan untuk jadi kayak gitu, usia berapa sekarang? 7 tahun. Lalu bapaknya sudah menyiapkan dari sedini mungkin. Apakah berarti kita tidak perlu membekali dia dengan ilmu dunia? Bisa jadi. Karena nanti enggak sanggup dia. Kon sinau iki ra iso, matematika berat misalnya. Tapi suruh menghafal Quran cepat. Belajar agama cepat paham. Tapi giliran matematika dia enggak ngerti. Ya sudahlah, kamu cukup aritmatika dasar saja ngerti. 1 tambah 3, 5. Oh, berarti parah ini. Saya pernah ngajar di pondok ya. Aritmatika dasar SMA loh itu. 2 minus 3 itu gak bisa dia. Gimana 2 minus 3 itu bingung dia. Kok pengurangnya lebih gede daripada yang dikurangi ya. 2 minus 3. Kalau 3 minus 2 dia bisa. 3 minus 2 1, dia ngerti. 2 minus 3 lama itu mikirnya. Itu SMA Pak. Tapi mereka hafal sekian juz. Mereka hafal Arba'in Nawawi hafal. Mereka ngerti Al-Wajiz sudah khatam. Cuman disuruh itu enggak bisa dia. Saya sampai waktu itu putus asa. Ini ujian akhir nanti gimana, ujian nasional nih. Udahlah tawakal aja kepada Allah. Yang penting lulus. Dan perbanyak doa, mudah-mudahan doanya para santri mustajab. Karena ya jangankan sin kos, dulu kan ada sinus kosinus tangen, jangankan yang kayak gitu, iki ora iso loh. Terus rada ngelus dodo aku di sini. Itu waktu saya ngajar di salah satu pondok. Alhamdulillah setelah mereka lulus ya sugih-sugih. Ada yang kaya, ada yang sukses di bidang ini. Baik, maka mungkin kalau mau fokus di situ bisa. Wallahu a'lam, mungkin demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakumullah.